Mana orang ya yang kepahitan, mana orang yang mengatakan kebenaran dengan lugas. Itu orang pada nggak ngerti. Nah, sehingga orang kecampur aduk. Karena apa? Asal orang ngomong kebenaran aja langsung pahit, mutung. Ini auranya Nabi Duana, nakal berhikmat. Jadi tuahnya gimana? Kita gerombolan Nabi 26, gerombolan. Mau diancam, mau ditangkap sama Komar Gundul, Komar kamar mandi. Langsung Kapolri dengan tuahnya Nabi 26 sudah bicara tadi kan tidak boleh ditangkapi. Istilahnya biarkan saja mereka berekspresi. Tetapi tahukah Anda, Margacang itu, seluruh keluarga saya Margacang, kerjaannya apa yang berhasil? Dosen, pendeta, dokter, dukun. Sukses semua. Chiang Kai-shek, ya, itu kan guru. Ya kan? Guru, keluarga kami, atau seniman, Sang Ji. Ya, semua Margacang itu kerjanya dosen, seniman, guru. Karena Margacang itu artinya chapter dalam sebuah buku. Ya, jadi kami kerjanya yaitu, kalau kita kerjanya itu pasti sukses, berhasil. Lucu kan? itu contoh seperti itu. Nah, tapi gimana? Karena kami keluarga itu di Cina itu misalnya marga misalnya marga Oi gitu kan, ada marga Oi yang tukang kayu, seluruh keluarga itu tukang kayu semua, pabrikan pokoknya. Dia pasti pabrikan dan pasti sukses. Ya, ada lagi marga Lim. Semua marga Lim itu pasti kerjanya apa? Tukang elektronik misalnya. Itu lucu, kenapa bisa begitu? Karena mereka ngelihat turun, terus dia menikmati kerjanya kayak orang main. Jadi ketika saya kembali melayani Tuhan begini, wah tantangannya gila-gilaan, tapi saya happy, biasa saja. Ya difitnah, di apa ya saya tenang-tenang saja. Karena saya menikmati, nggak bakaran bulu ketek. Oh, ada orang apa nggak baik dikit, tenang-tenang saja, karena saya menikmati. Tapi waktu saya kerja sekuler, ya karena saya nggak menikmati. Walaupun saya jadi GM, jadi direktur, saya nggak menikmati. Kenapa berhasil? Ya itu tuntunan dari Tuhan. Tuhan memang berkati saya. Itu ada rumusnya. Nah, itu nanti kita mau bicara juga tuh hari ini. Tentang aura itu. Bagaimana aura itu bekerja dalam hidup kita. Jadi nggak perlu pakai auranya apa. Tetapi ada ya, ini contoh ya. Ada orang yang hawanya itu singit, angker. Itu apa tuh? Ada saking kuat kebencian di hatinya. Ya. Kemarin itu nampak dari apa? Dari gerusa-gerusu. Ya. Sehingga setiap kali dia ngomongnya pahit. Yang diomongkan selalu pahit. Itulah aura yang tidak baik. Dan itu tidak baik untuk semua orang yang mendengarnya. Aura-aura pahit ini nggak baik. Makanya, kalau saya nggak mau deket-deket orang begini, kenapa nggak enak sejak ngomong? Sejak ngomong endingnya pahit. Sejak ngomong endingnya pahit. Itu nggak enak. Anda amatin deh, ada orang yang ngomong apa nanti pahit, mencela. Nah, dulu ada ya satu komunitas itu yang kerjanya, pokoknya komunitas itu kerjanya cuma apa? Mencela orang. Setiap ketemu itu mungkin mencela. Nanti ada lagi satu komunitas yang kerjanya mencemooh, menganggap rendah orang lain. Kalau mencela itu kan apa dicacat terus, ngomong apa itu, wah saya emang kok. Mungkin selalu ada jeleknya. Oh, komunitas ini kalau kumpul pasti jelek-jelekin orang. Jelek-jelekin orang, ya. Kalau kita bagaimana? Oh, kita bukan jelek-jelekin orang, kita akan melakukan kritik sosial. Orang kalau nggak paham, dipikir, itu tadi, harus bedakan, mana menjelek-jelekan orang, mana kita yang membicarakan tentang kritik. Mana orang ya yang kepahitan, mana orang yang mengatakan kebenaran dengan lugas. Itu orang pada nggak ngerti. Nah, sehingga orang kecampur aduk. Karena apa? Asal orang ngomong kebenaran aja langsung pahit, mutung. Nah, banyak ya, Pak, kalau di beberapa lingkungan itu banyak. Jadi kadang-kadang jadi kita mikir sendiri, wah berarti kita salah dong ya. Kita lagi istilahnya nah, itu di framing.
Kita di framing oleh lingkungan kita, Iya, jangan betul. mau. Jadi, Kalau saya mah nggak mau. gara-gara kita katakan gini lah, kita punya pengetahuan yang lebih lah, yang punya benchmarking, punya best practice yang baik dari pengalaman kita atau dari kuliah kita atau apa. Nah, kadang-kadang di bawah itu disangka loh, oh ada sesuatu yang pengen berubah nih ya. Wah, ini nggak benar nih. Oh, langsung. Nah, begitu itu jadi kita down. Oh, kita salah berarti ya, gitu kan. Wah, ini salah kita deh. Jadi down gitu sampai ini. Nah, sampai ada orang lagi yang inilah enlightenment-nya tinggi gitu. Oh ya, ini ide bener nih. Ya kan, tetap majuin gitu kan. Nah, kalau dari seseorang yang istilahnya bawahan atau apa, ide itu nggak diterima. Tapi kalau dari orang yang ini kok jadi ini berarti jadi kan kita berpikir, oh saya harus jadi ini dulu, saya harus jadi kaya dulu, oh saya harus S3 dulu deh, kalau biar bisa didengar orang deh. Jadi motivasinya jadi salah gitu loh. Karena memang itu tadi sebenarnya mungkin saya nganggapnya gini, yang dari Pak Paul tadi itu, kalau kita hatinya nggak ada di situ, tapi kita berusaha untuk menjadikan pekerjaan atau profesi kita menjadi, jadi kita memindahin hati kita di A, katakan. Tapi karena kita sudah dikerja di B, ya kan, kita paksa dengan segenap hati pindah dulu deh ke B deh hatinya gitu. Nah, apakah itu juga nggak berhasil kayaknya, Pak? Itu aja sih, Pak, yang jadi kita memang harus balik lagi ke dimana pada saat pertama kali hati kita ada, seperti Pak Paul tadi yang bilang kan. Jadi kan Bapak kan diberkati dengan dengan kedudukan posisi di dunia sekuler. Tapi kan itu bukan hati Bapak sebenarnya kan, hati Bapak kan di awalnya di situ. Jadi kayaknya ini loh, kamu salah, memang secara materi sudah diberkati ya kan. Tapi kayaknya harus move ke sana deh, karena kalau ke sana itu cunnya benar-benar kuat gitu loh. Nah, itu sih yang saya tangkap dari Bapak tadi. Ya kan? Iya. Nah, itu yang terus kita ajarin anak-anak itu. Misalnya, kenapa saya nggak arahkan anak saya untuk jadi pendeta? Belum tentu dia mau jadi pendeta. Tapi banyak orang tua paksa anaknya jadi pendeta, atau paksa anaknya jadi tentara, atau paksa anaknya jadi sesuatu yang dia sendiri, dia nggak enjoy di dalamnya. Nah, akhirnya apa, dia gagal atau dia berhasil tetapi nggak menikmati. Akhirnya dia di tengah jalan, dia banting setir. Atau hidupnya nggak bahagia. Karena balik lagi, ukurannya orang kan selalu apa? Kekuasaan, uang, dengan wanita cantik. Ukurannya orang itu berhasil tuh itu. Nah, itu repotnya begitu ukurannya. Makanya kita hari ini temanya bagus ya. Antara sial atau apes itu ya. Kita ini martir atau sial atau apes. Tergantung ukurannya apa. Nah, nanti kita belajar apa yang diukurkan kepada kita. Nah, setiap orang punya ukuran sendiri-sendiri. Buat saya itu bukan sial. Buat orang lain sial. Ya, buat saya itu adalah martir. Buat orang lain itu apes. Ya kan? Nah, ketika saya kena jadi viral, orang lain bilang saya sial. Ya, semua mencaci maki, teman-teman bilang kamu tuh sial bener ya, kasihan bener kamu begini-begini. Saya senang-senang saja. Apalagi TV One dan Tribun bikin ini ya, bikin trailer tentang sayanya itu, bikin trailernya. Sayanya pas lagi yang ganteng-gantengnya tuh, ganti foto, wah saya lagi in action gitu kan. Nah, buat saya mah itu bagus, ya kan? Buat saya bagus. Ya buat orang lain sial, ya itu terserah mereka. Itu tadi ukurannya apa? Itu tadi kan ukurannya apa yang ditukurkan. Nah, bagaimana cara kita mengukur sial dengan apa? Kalau orang Cina ngitung Hong Shui itu ukurannya adalah ukuran sial, uang. Ya, ukurannya adalah uang dan kekuasaan dan percintaan. Ukurannya itu. Ya sial terus. Selalu pokoknya sial terus. Yang artinya sial itu supaya jangan nggak punya uang, itu namanya sial. Gitu ya, dan mati, kata mati. Nah, tapi kita nanti beda banget dengan dalam kekristenan loh. Mati itu keberuntungan loh, malah. Bingung kan? Nah, coba. Sampai sekarang Anda yang semua di live YouTube, coba kalau bilang mati, berduka cita.
kemarin itu dari grup yang Bun Pagi nulisnya turut berduka cita. Sebenarnya saya mau berduka cita. Nah, berempati ya, karena belum tentu orangnya berduka cita loh. Nah, berduka itu ya, kedukaan apa segala macam. Nah, itu kompleks. Kita sebaiknya nulisnya berempati ya, kalau untuk sesama apa namanya teman-teman kita gitu ya. Nanti kita bisa juga lanjutkan lebih lengkapnya Pak Bobi. Ya, thank you. Ya. Oke, ini nih malaikat nih. Silakan malaikat. Assalamualaikum. Luar biasa malaikat ini. Nabi 26 itu tambah bertuah. Heran. Cuma tambah nakal berhikmat untuk menuju. Ini auranya Nabi 26. Nakal berhikmat. Jadi tuahnya gimana? Kita gerombolan Nabi 26, gerombolan. Mau diancam, mau ditangkap sama Komar Gundul, Komar kamar mandi. Langsung Kapolri dengan tuahnya Nabi 26 sudah bicara tadi kan tidak boleh ditangkapi. Istilahnya biarkan saja mereka berekspresi. Nah, ini kan mematahkan dendam kesumatnya Komar Gundul, ngata-ngatain nggak benar. Nah, bingung ya? Bingung loh. Gayungnya tidak bersambut. Nah iya, langsung terpatahkan, bukan tersambut lagi. Kamar mandi itu sudah ngomong gitu, nangkep gerombolan, langsung Kapolrinya bicara atas petunjuk presiden. Itu jadi saya betul-betul ya istilahnya diurapilah Nabi 26. Amin. Apapun Nabi 26, warga negara apapun tetap Indonesia. Menyuarakan sebagai wakil Indonesia yang umat mayoritasnya ketakutan. Mohon Nabi 26 kita diganti dengan mayoritas yang ketakutan. Supaya kita berani, jangan minoritas, yang minoritas golongannya grupnya kadrun. Cuman menggemakan dengan ancam-mengancam. Terus ini Nabi 26 tidak ada, kalau ikut Tuhan itu tidak ada. Kata-kata sial itu tidak ada. Terkutuk tidak ada. Saya sudah buktikan baru-baru ini, saya itu karena salah penggunaan. Saya dicaci, saya produk kamu jelek gini. Saya waktu itu sudah nangis. Istilahnya nangis bukan karena apa, saya tambah bersujud, bertekuk lutut, nangis kepada Tuhan. Semua ini adalah karena tuntunanmu. Tuhan mau, saya kembalikan lagi lah ke Tuhan. Karena saya enggak ngerti apa-apa, saya istilahnya itu sampai begitu, ya istilahnya apes, sial, apa. Karena bukan salah saya, tapi salah penggunaan. Saya kembalikan kepada Tuhan. Saya ini cuma pelaksana. Saya ini cuma berdiakonia. Begitu ada kejadian gitu, saya nangis, saya pegang erat, saya berjalan berdiakonia, saya tambah kenceng. Tapi ternyata, puji Tuhan. Jadi itu termasuk ujian. Termasuk MKC pun ujian. Akhirnya saya diberikan kepercayaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah saya dicaci dan dimaki. Satu poinnya, sukacita, dan Tuhan itu terang. Ada apa-apa tidak usah susah, kembalikan lagi kepadanya, kepada Tuhan, yang dia tahu 1000 langkah, 1 juta langkah ke depan. Itu Tuhan sudah tahu, tinggal tergantung kitanya. Apapun ajaib, nyata dan kekal kok ikut Tuhan. Maka dari itu Nabi 26 sudah katakan, bagi yang begini takut, tidak usah macam-macam, ikut diakonia, jalan. Saya jalan dulu pada waktu gempar-gemparnya ini COVID, tapi saya tetap berseru bahwa COVID ini terima kasih Tuhan, ini adalah anugerahmu kepadaku, anugerah kepada manusia. Jangan dibilang COVID bala, itu orang yang tidak bertuhan. Dengan begitu saya jalan, tapi hasilnya saya pun sekarang bernafas lega.
Dan Tuhan Yesus pada waktu itu menunjukkan bahwa sejak Adam dan Hawa itu tidak ngerti kalau nafas itu gratis. Sampai terakhir pun Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Lu coba tanyain. Kalau mereka bisa ya, Nabi 26 kalau mau titip salam. Dia tidak ngerti kalau nafas itu adalah mujizat dan anugerah Tuhan. Terakhir kan sudah dibuktikan. Nafas saja susah. Beli, antri, harganya mahal. Nah, baru manusia itu tercengang. Tapi itu pun dipelintir lagi. Digiring ke arah kegelapan. Jadi kalau saya ngomong, mohon juga dibahas, kesialan, napas, dan lain sebagainya itu justru saya tambah seneng. Karena apa? Itu adalah ujian. Semakin kita banyak sial, semakin kita itu banyak ujian. Dan ujungnya pasti naik kelas. Tidak ada Tuhan itu memberikan sesuatu yang tanpa dasar. Baik pun MKC harus bertekuk lutut. Semua itu saya bilang miracle. Tuhan itu Tuhan Yesusku dan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya adalah nyata, ajaib dan kekal. Shalom Aleichem. Nabi 26. Jangan nakal-nakal ya. Ingat, Nabi 3 harus. Kan gitu-gitu terus diakonnya. Nabi 26. Iya. Baru dia tahu itu jalan Tuhan. Iya, betul. Diakonnya. Oke. Ya, terima kasih. Mau cek dulu teman-teman di live YouTube. Cek teman-teman. Oke, bagus ya. Pastikan saja, nggak ada masalah. Oke, jadi memang ukurannya tadi ya Pak, benar tadi ukurannya. Kalau kita ukurannya tadi harta, uang, tahta, ukurannya itu wanita. Kalau orang di Eropa ini ukurannya udah nggak begitu lagi ya, nampaknya ya. Misalnya uang gitu ya. Misalnya ditanya, kenapa kamu mau jadi apa? Mau kuliah apa? Saya mau kuliah filosofi. Lah mau jadi apa? Mau jadi filsuf. Terus orang tuanya garuk-garuk kepala kan. Tapi mereka bisa terima. Karena di sini uang bukan menjadi standar lagi. Kenapa uang nggak jadi standar? Karena nggak mungkin orang nggak makan. Nggak mungkin Anda nggak punya rumah. Ya, nggak mungkin Anda nggak punya rumah. Asal Anda warga negara Eropa, warga Jerman, warga Belanda, Anda nggak mungkin nggak punya rumah. Nggak mungkin homeless. Karena pasti akan disediakan tempat. Kalau di Amerika masih bisa homeless. Di sini nggak bisa. Kecuali Anda ilegal ya. Wah, kalau ilegal sial di sini. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak ilegal di sini, Anda nggak mungkin nggak punya rumah. Bahkan ketika Anda kolaps pun, Anda bisa tinggal di rumah itu tanpa Anda bisa diusir. Anda nggak bisa diusir loh. Kalau Anda kontrak rumah ya, itu udah seumur hidup. Saat matinya Anda. Nggak bisa diusir. Ya. Lalu jadi orang-orang sini bebas berkreasi, tadi bebas mengekspresikan kreasinya, dan mereka profesional tanpa memikirkan besok mau makan apa. Itu makanya itulah filosofi ya dasar teologis. Mengapa Damaris kasih makan langsung? Oh Pak, berikan kailnya Pak, jangan beri ikan. Tuhan Yesus nggak ngajari gitu, Tuhan Yesus ngajari beri ikannya, kasih makan. Karena kalau orang sudah nggak mikir besok mau makan apa, sekarang di giliran dia mikirkan harga dirinya dia, maksudnya dignity-nya dia. Wah, bukan harga diri, beda ya, tapi dignity-nya dia. Dia mau jadi di sini di Eropa, kalian boleh nganggur saja, nggak apa-apa, kasih makan. Ya kemarin ya Pak Teguh Santoso kan kemarin itu kan sudah warga Jerman itu Pak Teguh Santoso. Dia nggak urusan, ya kan, nggak urusan dengan masalah kehidupan, tetapi dia malu kalau tidak berkreasi, tidak menghasilkan satu kreativitas atau tidak berkontribusi kepada negara. Yang kemarin ya, Pak Teguh Santoso juga bilang, di sini namanya pahlawan itu kalau Anda bayar pajak. Makin besar Anda membayar pajak, makin besar jasa Anda kepada negara. Itu Pak HW, tanya Pak HW itu, bayar pajaknya bisa 50% orang Eropa ini. Anda kalau digaji 100 juta, bayar pajaknya 50 juta. Wah, stres. Kalau di Indonesia, wah bisa raib semua itu. 50 juta, aduh.
Begitulah kenyataannya. Ya, itulah fakta-faktanya. Ngerti kan ya? Sehingga orang yang malas-malesan, ya hidup dari pajaknya orang-orang kaya ini. Oke, enakan dong Pak. Itu kalau mentalnya orang di Indonesia, tapi kalau mentalnya orang di Eropa enggak, malu. Mereka kan berkreasi. Makanya Anda kalau ngamen di jalan, itu mereka menghargai sekali orang-orang Eropa ini. Mereka menghargai orang-orang yang punya kreativitas. Ya, saya itu pernah nggak sengaja itu ya, saya iseng ya. Sehari bisa dapat 100 euro loh. 100 euro itu berarti berapa? 1.600.000 ya. 100 euro itu. Bayangin tuh. 100 euro sehari saya bisa ngamen. Nyanyi gitu, cuma nyanyi aja. Kita lagi acara festival apa, yuk kita iseng aja. Saya bawa speaker, bawa gitar, ya nyanyi-nyanyi aja, nyanyi seneng-seneng. Wah, orang tepuk tangan dikelilingi, orang tepuk tangan, ada yang ngasih 1 euro, ada yang ngasih 2 euro, ada yang ngasih 5 euro. Total semuanya, kumpul-kumpulin 100 euro. Gimana coba? Mereka sangat respect dengan kreativitas. Dan mereka senang, ya. Nah itu tadi artinya ada dignity. Nah ukurannya itu beda, ya ukurannya beda. ukuran yang diukurkan itu beda ya. Oke, terima kasih Pak Malaikat. Itu catatan ya, nah, catatan ukuran itu. Nanti kita kembali lagi ya. Oke, karena sudah persis ya lebih 10 ya, kelupaan tadi ya, lebih 10 kita. Sebentar.